Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, diberikan kesehatan. Tanpa terkecuali saya menghormati semuanya, walaupun tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua, baik yang memberikan komentar baik maupun yang memberikan komentar berupa cacian dan makian, hinaan maupun merendahkan saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Segala komenan dari kalian itu akan saya jadikan evaluasi diri sehingga saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih juga kepada para subscriber channel Mas Wahyu Madura. Mudah-mudahan kalian semua yang telah membantu channel ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang ingin saya bahas pada kesempatan ini yaitu kejadian yang terjadi di dua kota Jawa Timur, yaitu di kota Gresik dan di kota Surabaya, di mana saya melihat beberapa cuplikan video yang terjadi di kota Surabaya dan di kota Gresik ya. Ini yang ada di kota Surabaya tadi malam ya. Ini sedang mediasi. Saya menghormati teman-teman sekalian ya, saya menghargai tujuannya, saya menghargai. Tapi di negara ini tidak boleh ada satu mengintimidasi orang untuk berbuat kebaikan. Ini acara pengajian. Saya paham. Nah, jadi dari cuplikan video ini saya mengambil kesimpulan bahwa yang diinginkan oleh para aliansi yang tergabung dari beberapa LSM, salah satunya adalah Madas. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, saya bicara ini tidak mewakili aliansi manapun, tidak mewakili laskar manapun. Saya juga tidak mewakili organisasi Madas atau organisasi lainnya. Saya berbicara ini secara pribadi, independen, dan saya akan mempertanggungjawabkan perkataan saya ini secara pribadi pula. Bahwa dari rekan-rekan Madas maupun dari rekan-rekan yang lainnya menginginkan Imaduddin itu keluar dari kota Surabaya dan kota Gresik. Kenapa? Dikhawatirkan isi ceramahnya hanyalah provokasi masalah nasab. Jadi kami akan sangat menerima kedatangan mereka itu ketika ada perjanjian yang dimediasi oleh Kapolres Gresik maupun Kapolres Tabes Surabaya, supaya di dalam ceramahnya itu tidak membahas masalah nasab. Itu saja intinya. Jadi penolakan kami itu bukan semata-mata ingin mencegah seseorang di dalam berbuat kebaikan, yaitu dengan adanya acara pengajian tersebut.
Akan tetapi yang ingin ditolak oleh kami, yang kami tolak adalah di dalam ceramah tersebut isinya adalah provokatif. Masalah nasab, yang memang masalah nasab ini sangat sensitif di dalam masyarakat. Dikhawatirkan, kenapa kami tolak geng Imad ini atau kelompoknya Imad ini dan juga Abbas Buntet ini, karena dikhawatirkan menimbulkan gesekan di dalam masyarakat yang pro dan kontra terhadap kajian yang disampaikan oleh Imaduddin Al-Bantani dan kawan-kawan. Itu saja yang dikhawatirkan oleh kami. Siapa nantinya yang akan bertanggung jawab ketika ada masalah di kemudian hari? Ketika ada goncangan di dalam masyarakat Surabaya dan masyarakat Gresik antara yang pro dan kontra. Karena selama ini kami sudah hidup rukun, aman, ya, antara pendukungnya Imaduddin dan juga para muhibbin, para habaib. Kami tidak ada masalah apapun, kami bekerja sesuai pada tupoksi masing-masing, sesuai dengan pekerjaan kami masing-masing. Tidak ada gesekan apapun. Dikhawatirkan dengan adanya pengajian daripada Imaduddin Al-Bantani ini di kota Surabaya dan Gresik akan menimbulkan sebuah reaksi daripada masyarakat. Karena yang jelas nantinya yang akan dibahas oleh Imaduddin maupun si Abbas Buntet ini adalah masalah nasab. Mereka sok-sokan, sok pribumi, sok NKRI, tapi yang disampaikan adalah provokasi. Seharusnya orang-orang seperti mereka ini tahu diri, tahu malu. Sudah ditolak di kota Gresik, sudah ditolak di Surabaya. Bahkan Bapak Kapolres Gresik sudah menyampaikan kepada mereka, boleh berceramah, tapi jangan membahas masalah nasab. Tapi apa yang terjadi di atas panggung? Si Abbas keluar-keluar malah mengatakan bahwa Kapolres Gresik pengecut, tidak berani mengambil langkah atau tindakan, tanpa berpikir seandainya Kapolres tidak tegak lurus berada di tengah-tengah dalam masalah ini, tentunya Kapolres Gresik dan jajarannya akan membiarkan para pendemo ini merangsek ke arena dan akan terjadi pertumpahan darah di situ. Akan tetapi dengan segala jeripayahnya jajaran Kapolres Gresik maupun Polrestabes Surabaya berhasil memediasi dan berhasil menghalau para pendemo yang ingin merangsek ke arena pengajian yang diselenggarakan oleh panitia di kota Gresik maupun di kota Surabaya. Lah, seorang yang nggak tahu diri ini malah mengatakan Kapolres pengecut. Seorang ulama tidak mengajarkan sebuah akhlakul karimah, bagaimana menghargai kepolisian Republik Indonesia, akan tetapi dengan lantang dari mulutnya si Abbas Buntet mengatakan Kapolres Gresik pengecut. Apakah ulama seperti ini yang akan diikuti? Apakah ulama seperti ini yang sok NKRI? Apakah ulama ini yang sok pribumi? Di mana di atas panggung mengatakan secara lantang bahwa Kapolres Gresik pengecut. Nah, sudah. Itu kritikan saya terhadap anggotanya Imaduddin dan juga si Abbas Buntet. Ya. Kalian tidak tahu malu. Sampai-sampai masyarakat awam menolak kedatangan kalian itu
Karena apa? Itu karena perilaku kalian sendiri yang tidak mencerminkan kalian itu sebagai ulama. Akan tetapi kalian itu adalah provokator kelas berat. Silakan pendukungnya Imad maupun pendukungnya Abbas Buntet berkomentar yang sepedas-pedasnya, berkomentar yang sejahat-jahatnya kepada saya, berkomentar terserah, sembarang berkomentar apa saja, karena saya tidak butuh pujian apapun dari kalian. Saya tidak mengharapkan pujian apapun dan juga saya tidak mengharapkan kebaikan dari kalian kepada saya. Ya. Tapi saya juga tidak akan takut dengan ancaman siapapun di dalam menyampaikan kritik saya terhadap ulama-ulama yang tidak tahu malu ini. Walaupun saya berada di barisan para habaib, akan tetapi ketika ada habaib yang menyampaikan ceramah tidak benar, tetap saya kritik. Tetap saya berikan kritikan. Jadi jangan samakan saya dengan muhibbin-muhibbin yang lain. Bagi saya, penilaian saya secara objektif, siapapun yang salah, siapapun yang nggak benar, tetap saya berikan kritikan. Karena dampak daripada ceramah mereka adalah kami orang-orang awam. Yang akan mengikuti jejak langkah kalian adalah kami orang-orang bodoh, orang-orang awam, orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak bisa membaca kitab. Akan tetapi kami selalu belajar dari mendengarkan. Lah, ketika yang kami dengarkan ini tidak baik menurut hati kami, menurut pemikiran kami, maka akan kami sampaikan. Kemarin sudah saya berikan kritikan kepada Habib Bahar, kemudian saya berikan kritikan kepada Habib Rizik, saya juga berikan kritikan kepada Habib Ja'far Shadiq Al-Atas. Itu sebagai rasa cinta saya terhadap para habaib. Jadi ketika salah tetap saya kritik. Demikian pula ketika ada ulama-ulama atau orang-orang yang mengaku dirinya ulama seperti Imaduddin Al-Bantani bin Sarman dan juga Abbas Buntet ini, tetap akan saya berikan kritikan juga. Terserah dari kalangan habaib atau dari kalangan ulama-ulama semacam ini memberikan reaksi kepada saya. Yang jelas kami orang awam sudah muak dengan ceramah-ceramah kalian yang isinya hanya provokator, isinya provokatif, ingin membentur-benturkan kami. Ya, kami masyarakat awam sangat keberatan dengan isi ceramah-ceramah kalian yang isinya hanya ingin mempertahankan harga diri kalian. Kami masyarakat awam sudah muak dengan kalian yang setiap ceramah hanya menyudutkan kelompok-kelompok yang lainnya dan menganggap kelompoknya sendiri yang paling baik. Kami sudah muak dengan ceramah-ceramah kalian yang isinya hanya ingin menonjolkan diri kalian supaya diakui di masyarakat, supaya kalian diakui sebagai kiai, supaya kalian diakui sebagai keturunan para wali. Dan kami muak dengan ocehan-ocehan kalian di atas pentas yang isinya hanyalah menceritakan bebuyut kalian yang tidak jelas, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita khurafat, memprovokasi. Jadi saat ini saya tidak ingin
mewakili dari kelompok manapun, baik kelompoknya para habaib maupun kelompoknya Imaduddin. Saya berbicara secara pribadi, mengatakan unek-unek yang ada di dalam hati saya, di dalam pikiran saya keluarkan dari mulut saya bahwa saya sudah muak dengan ceramah-ceramah kalian. Apalagi kemarin ada yang mengatakan bahwa lagu Sebujur Bangkai lebih baik daripada 70 ceramah habaib. Lebih baik katanya ini ya, satu lagu Sebujur Bangkai lebih baik daripada ceramahnya 70 orang habaib. Ada yang mengatakan seperti itu. Siapa lagi kalau bukan si provokator Imaduddin bin Sarman Al-Kaburi. Mungkin itu sebagai balasan ketika ada oknum habib yang mengatakan bahwa kaki satu habaib bodoh lebih mulia daripada 70 kepala ulama yang bukan habaib. Mungkin itu balasan dari kata-kata itu, seperti si Sarman ini mengatakan Sebujur Bangkai, lagu Sebujur Bangkai lebih baik daripada ceramahnya 70 habaib. Lah kalau kerjanya kalian hanya main serang menyerang, itu kan gak ada bedanya. Baik oknum habaib yang tidak waras maupun dengan kalian yang merasa waras, itu sama-sama gak warasnya kalau menurut saya. Karena yang namanya ulama itu hanya takut kepada Allah. Bukan takut tidak dihormati, bukan takut hilang panggungnya, bukan takut tidak mendapatkan job. Ulama itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmunya. Jadi kalau kalian sudah merasa tidak takut kepada Allah, maka lepas atribut ulama kalian. Baik ulama yang mengaku dirinya adalah ulama pribumi Nusantara maupun ulama dari kalangan habaib. Kalau kalian sudah tidak takut kepada Allah dengan selalu memprovokasi masyarakat supaya kalian mendapatkan dukungan-dukungan dari masyarakat, supaya kalian dianggap sebagai dzurriyyah Rasul, supaya kalian dianggap sebagai dzurriyyah wali, supaya kalian dianggap seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz. Lepas itu semua, ketika kalian tidak takut kepada Allah, akan tetapi takut hilang job kalian. Ya, jadi ini saya berbicara ini buat semuanya yang merasa kalian menjadi provokator di negeri ini. Mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah buat kalian supaya kalian sadar bahwa umat ini butuh penceramah yang mengantarkan kepada perdamaian, bukan kepada perpecahan. Kami hanya butuh penceramah yang bisa mengisi hati kami dengan hal-hal yang baik, yang bisa membersihkan hati kami, bukan penceramah yang hanya mengotori hati kami dengan memberikan provokasi. Karena itu tujuannya adalah untuk kalian sendiri, supaya kalian dianggap seorang kiai, seorang ulama, seorang dzurriyyah wali. Kalau isinya hanya begitu, maka kalian adalah dzurriyyah wali setan, bukan dzurriyyah waliullah. Seperti itu.
Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga para ulama, para kiai, para habaib mendengarkan keluhan daripada seorang awam seperti saya ini, bahwa sekali lagi saya tegaskan, kami tidak butuh penceramah-penceramah yang isinya provokator, yang isinya provokatif. Saya tidak butuh ceramah-ceramah kalian. Saya muak dengan kalian semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.